An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirati wal asra wasyamsu nakiyatun wal maghrib idza wajabat wal isya'a ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara was-subha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duhur di tengah hari yang sangat terik. Adapun salat asar ketika matahari masih cukup cerah. Adapun salat maghrib ketika matahari tenggelam, dan mengerjakan salat isya dengan tidak menentu waktunya. Jika beliau melihat orang-orang telah berkumpul, maka beliau menyegerakan isya. Namun jika beliau melihat mereka telat atau terlambat, maka beliau mengakhirkan isya. Sedangkan salat subuh Nabi SAW mengerjakannya ketika keadaan masih gelap. Kemudian hadis berikutnya, An Abil Minhal Sayyar ibn Salamah qala dakhaltu ana wa abi ala abi Barzat al-Aslami faqala lahu abi hadithna kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah faqala kana yusalli al-hajira wa hiya allati tad'unaha al-ula hina tadkhadu asy-syamsu wa yusalli al-asra thumma yarji'u ahaduna ila rihlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyatun wa nasitu ma qala fil maghrib wa kana yastahibu an yuakhira min al-isya allati tad'unaha al-atamata wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghada hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa kana yaqra'u fiha bis-sittin ila al-mi'ati. Dari Abu Minhal Sayyar ibn Salamah, beliau menuturkan bahwa dirinya dan bapaknya menemui Abu Barzah al-Aslami. Bapak Abu Minhal lantas berkata kepada Abu Barzah, ceritakan kepadaku tentang bagaimana Nabi mengerjakan salat 5 waktu. Abu Barzah menjawab, Nabi mengerjakan salat hajir, maksudnya zuhur, yang kalian sebut sebagai salat yang pertama. Ketika matahari telah bergeser, beliau salat asar yang waktunya jika salah seorang di antara kalian kembali ke rumahnya di ujung Madinah, matahari masih dalam keadaan terang berwarna putih. Aku lupa dengan perkataan Rasul tentang salat maghrib. Nabi senang mengakhirkan salat isya yang kalian sebut sebagai salat al-atam. Beliau membenci tidur sebelum isya dan berbincang sesudahnya. Beliau selesai salat subuh ketika seseorang sudah bisa mengenali teman duduknya. Beliau membaca 60 hingga 100 ayat dalam salat subuh tersebut. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita petik daripada hadis ini. Pertama di sini, di mana dalam hadis ini Jabir menyebutkan waktu-waktu pelaksanaan ibadah salat 5 waktu yang dikerjakan Nabi. Jadi Jabir menceritakan kepada kita tentang bagaimana pelaksanaan ibadah saat salat 5 waktu yang diajarkan Nabi, menunjukkan bahwa salat wajib itu ada waktu-waktunya. Inna salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman itu memiliki waktu-waktu yang tidak boleh diganti. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu sudah ada waktunya, kapan dimulainya, kapan akhirnya. Dan tidak bisa digeser-geser. Maghrib dikerjakan di isya, isya dikerjakan di subuh, subuh dikerjakan di zuhur. Harus tepat dikerjakan sesuai dengan waktunya. Kemudian yang kedua, di sini ada faedah bahwa salat zuhur itu sangat dianjurkan atau sangat disunnahkan
dikerjakan di awal waktunya. Kapan itu? Ketika matahari condong ke arah barat sedikit. Karena Nabi SAW melarang tidak boleh sholat zuhur ketika matahari tepat di atas kepala. Biarkan dia condong ke barat dulu sedikit. Kemudian baru kita sholat zuhur. Dan segera sholat. Lah waktu sholat zuhur ini akan berakhir ketika panjang bayangan satu benda sama dengan tingginya ditambah dengan panjang bayangan karena kecondongan matahari. Jadi sholat zuhur ini berakhir ketika panjang bayangan satu benda sama dengan tingginya ditambah dengan panjang bayangan. Artinya itu sudah selesai waktu asar. Tapi alhamdulillah sekarang kan pemerintah memudahkan. Dan perlu kita ini meletakkan satu tiang supaya dikira-kira bayangannya. Karena semua sudah dipermudah oleh pemerintah dan meletakkan kapan duhur, kapan asar. Kemudian saat kondisi cuaca yang panas, maka disunahkan menunda pelaksanaan sholat duhur. Jadi kalau memang di musim panas kayak di Saudi, Yaman atau negara-negara Timur Tengah itu kan kalau panas kan beda dengan kita di sini ya. Jadi panas jenisnya ekstrim gitu ya sampai membakar kulit. Sehingga ditekankan kalau memang di musim panas yang ekstrim sebaiknya boleh menunda pelaksanaan sholat duhur hingga suhunya sedikit meredah. Karena ada hadis yang mengatakan panasnya di waktu zuhur itu salah satu adalah min fai'i jahannam, dari panas jahanam yang melesat ke bumi. Tapi kalau dalam kondisi tidak panas gitu ya ngikutin waktu saja, tergelincir matahari, sholat. Tapi kalau memang lagi panas ya, karena ada musim-musimnya panas, maka kita boleh mengakhirkan sedikit sampai minimalnya mereda panas. Kemudian sholat asar disunahkan dikerjakan di awal waktu. Kapan itu? Saat matahari masih terasa panasnya ke badan kita. Adapun sholat maghrib juga disunahkan dikerjakan di awal. Kenapa? Karena sabda Nabi SAW di sini, wal maghrib idza wajabat. Jadi juga ada isyarat bahwa sholat maghrib itu tepat waktu, berbeda dengan asar. Kalau asar tidak mesti tepat waktu. Isya ya, bukan asar, isya. Berbeda dengan isya. Kalau isya itu tidak mesti tepat waktu, karena Nabi SAW juga melihat jamaah. Jadi kalau dia ke masjid kok jamaahnya agak lambat, maka Rasul akan melakukan sholat isya itu tengah malam. Tapi kalau melihat jamaahnya sudah kumpul, maka Rasul SAW akan menyegerakan. Makanya kalau seandainya seseorang kemudian telat mendapatkan sholat jamaah isya, anggaplah bahwanya ada tamu, kita kedatangan tamu, kita boleh kemudian mengakhirkan isya kalau ada tamu gitu. Tetapi kalau bisa jangan sampai jamaah lewat, keutamaan berjamaah sholat isya lewat, dan jangan sampai keutamaan waktu juga lewat. Artinya kalau memang kita sudah lewat sholat isya gitu ya, karena ada tamu, maka lakukanlah sholat isya itu di pertengahannya supaya mendapatkan keutamaan waktu gitu maksudnya. Nah ini juga diantara faedah daripada hadis ini. Adapun subuh disunahkan dilaksanakan pada saat masih gelap gulita. Dan ini sudah kita bahas kemarin tentang apa itu makna golas. Taib masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Abi Minhal nanti kita akan jabarkan sedikit. Hadis daripada Abu Minhal, ada beberapa faedah yang disebutkan para ulama. Pertama, ta'addub as-saghir ma'al kabir. Kita diajarkan orang kecil itu punya akhlak kepada orang besar. Karena di sini dari Abu Minhal Sayyar ibn Salamah, dia berkata, aku bersama ayahku pernah masuk menemui Abu Barzah al-Aslami. Lalu ayahku bertanya kepadanya. Ini menunjukkan apa? Adab orang kecil menghadap orang besar. Ya, ada adabnya di situ. Baik umpamanya secara umur ataupun mungkin secara pangkat gitu ya. Kita hormati, hanya sebatas menghormati. Kemudian yang kedua, musara'atul mas'ul bil jawab idza kana arifan bihi. Dianjurkan kalau seandainya kita ditanya dan kita tahu dengan jawabannya, jangan diam saja, segera dijawab. Sudah tahu jawabannya, main-main besok,
besok kan gitu. Nggak bisa. Ya, jangan seperti itu. Kalau kita tahu jawabannya, kita jawab. Itu sunnah hukumnya. Kemudian yang ketiga, hirsus salaf ala ma'rifati sunnah min ajli ittiba'iha. Bagaimana semangat kaum salaf untuk mengenal sunnah karena ingin mengamalkannya. Sebagaimana di sini Abul Minhal berkata, aku bersama ayahku pernah masuk menemui Abu Barzah Aslami, kemudian bertanya soal pelaksanaan sholat itu. Kemudian juga yang keempat, keterangan tentang awal waktu sholat yang 5. Dan dalam hadis Abu Minhal ini didahulukan dengan sholat duhur. Kenapa? Karena sholat duhur itu sholat yang pertama kali dikerjakan setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasul itu ketika Isra Mi'raj, maka diwajibkan kepada dia atau diperintahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Lah sholat yang pertama dilakukan Rasul pasca Isra Mi'raj, sholat apa? Sholat duhur. Itulah sholat yang pertama kali dilakukan. Baru kemudian asar, maghrib, isya, subuh, balik lagi ke zuhur. Kemudian juga dalam hadis Abi Minhal sini, bayanu anna Nabiya SAW kana yusalliha fi awali waktiha adal isya. Dalam hadis Abi Minhal ini, semua sholat wajib dilakukan tepat waktu kecuali isya. Nabi SAW melakukan sholat 5 waktu itu dengan tepat waktu kecuali isya. Kalau melihat sahabat kumpul ya sholat, kalau tampak kurang berkumpul maka diakhirkan di akhir waktu, artinya di tengah malam. Tapi selain daripada isya, Rasul menganjurkan untuk tepat waktunya. Kemudian juga di sini keterangan Nabi SAW karena yusalliha fi awali waktiha. Al-afdal min fil isya at-ta'khiru ila akhiri waktiha al-mukhtar. Yang paling afdal isya itu dilakukan di akhir waktu pilihan. Maksudnya pertengahan malam. Namanya ibu belum isya nih, jam 9 atau jam 10 malam gitu ya. Tapi ibu gak ngantuk, bisalah kalau bertahan sampai malam. Ya sudah, akhirkan saja isya itu dilakukan di pertengahan malam supaya mendapatkan keutamaan waktu. Kemudian juga di sini ada faedah karahiyatun naumi qabla salatil isya. Makruh hukumnya tidur sebelum salat isya ataupun setelah maghrib. Kenapa? Karena maghrib ke isya itu kan pendek tuh. Jangan dibuat tidur-tiduran. Li'alla yadhi'al jamaah. Sebab tidur ini terkadang bisa melalaikan sholat jamaah. Apalagi rumah jauh kan itu. Termasuk juga makruh hukumnya berbincang-bincang setelah isya, kecuali ada urusan maslahat dunia atau ada urusan maslahat akhirat. Jadi kalau bincangnya itu setelah isya itu mungkin ya bincang bisnis, kan ada keuntungan dunia gitu ya. Atau mungkin bincang akhirat seperti pengajian pada isya, maka tidak masalah. Tapi kalau kemudian bincangnya tidak ada juntrungannya, ngalor ngidul ngetan ngulon tidak jelas, maka itu yang dilarang. Dilarang berbicara seperti itu setelah sholat isya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di sini ada kalimat atama, sehingga ulama mengatakan sholat isya juga terkadang disebut sholat al-atama. Sholat al-atama. Dan yang terakhir keutamaan ataupun faedah hadis ini adalah fadilatut tatwilil qiraati fi sholati subhi. Disunahkan dipanjangkan bacaan ketika seseorang menjadi imam atau menjadi makmum di sholat subuh. Karena di antara 5 waktu sholat itu yang dianjurkan dipanjangkan bacaan ayatnya adalah sholat subuh. Kenapa? Karena di situ disaksikan para malaikat. Inilah di antara faedah dari 2 hadis ini. Baik, kita kembangkan. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat 5 waktu ini memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Masing-masingnya tersendiri-sendiri. Maksudnya maghrib ini keutamaannya, kemudian isya itu keutamaannya, kemudian subuh ada lagi keutamaannya, kemudian zuhur ada lagi keutamaannya, dan begitu juga asar. Lalu apa saja keutamaan-keutamaan yang Allah anugerahkan kepada salat 5 waktu ini? Kita mulai dari salat duhur dulu, karena memang salat yang pertama kali dilakukan Rasul pasca peristiwa spektakuler Isra dan Mi'raj. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keutamaan salat duhur, cukuplah melihat dari keutamaan salat sunnah qabliyahnya atau salat sunnah ba'diyahnya. Kalau kita sudah tahu bagaimana keutamaan salat qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur,
maka disitulah kita akan mengenal bahwa sholat duhur itu sangat istimewa. Kalau sunnahnya saja sangat sedemikian istimewa, bagaimana pula yang wajibnya? Apa saja keutamaannya sholat sunnah di waktu sebelum dan sesudah zuhur itu? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha lam tamassahu nar." Siapa yang menjaga salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka tidak ada neraka yang akan menyentuhnya. Itu keutamaan sholat sunnahnya saja. Ibu kalau umpamanya sholat 4 rakaat sebelum zuhur, ya tentu 2 rakaat salam ya. Kemudian ibu sholat zuhur, kemudian sholat lagi 4 rakaat dengan 2 kali salam, maka ibu tidak akan disentuh api neraka. Lah kalau sholat sunnahnya saja bisa menjauhkan seseorang dari sentuhan api neraka, tentu sholat zuhur lebih hebat lagi, karena kan hukumnya wajib. Kalau yang sunnah saja sedemikian hebatnya keutamaannya. Belum lagi keutamaan secara umum. Keutamaan secara umum tentang masalah sholat gitu. Seperti sholat bisa menghapus dosa, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan begitu seterusnya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian setelah zuhur ada sholat asar. Ya, setelah zuhur itu ada sholat asar. Adapun keutamaan sholat asar ini besar sekali. Karena sholat asar itu adalah sholat penentu amalan kita diangkat atau tidak. Jadi sholat asar itu menentukan kita, apakah kita akan diangkat amalan kita ataukah tidak diangkat. Karena pertemuan malaikat pencatat siang dan pagi dan juga petang itu dimulai dari subuh dan sholat asar. Makanya orang-orang yang menjaga sholat asar itu kata Rasul, man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menjaga 2 barad, maksudnya 2 sholat dingin, kemudian Nabi SAW mengatakan maka dia wajib masuk surga. Dan dimaksud baradai ini di sini adalah zuhur dan juga asar. Kemudian juga di antara keutamaannya yang disebutkan para ulama tentang sholat asar di sini, bahwa sholat asar itu adalah sholatul wusta, sholat pertengahan. Sholat pertengahan. Dan sholat pertengahan maksudnya di sini adalah sholat yang disebut dalam Al-Quran sebagai sholat wusta. Karena ada ayat yang mengatakan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga oleh kalian 5 waktu sholat, terutama sholat wusta. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud wusta di sini adalah sholat asar. Jadi kalau ibu bisa menjaga sholat asar dengan baik, maka sholat-sholat yang lainnya ibu bisa lebih jaga lagi. Karena itu penentu masalahnya. Sholat asar itu menentukan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan lebih daripada itu, penyebab terbesar kita mendapatkan nikmat Allah di sorga dengan mampunya kita atau diberikan kesempatan untuk memandang wajah Allah itu, salah satunya adalah orang yang menjaga sholat asar. Jadi akan diberikan nikmat yang sangat besar melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi. Kemudian setelah asar ada maghrib. Ya. Lalu apa keutamaan daripada sholat maghrib? Adapun bicara tentang sholat maghrib ini kan memang waktunya itu sangat singkat. Karena dia kan dekat dengan Isya itu singkat. Makanya sebaiknya jangan sampai kemudian kita mengakhir-akhirkan waktu maghrib sehingga tanpa sadar masuk ke Isya gitu ya. Lah disebutkan dalam sebuah riwayat, orang-orang yang bersegera melaksanakan sholat maghrib dan tepat waktu itu akan mendapatkan keutamaan. Di antaranya Nabi SAW mengatakan bara'atun minnar wa bara'atun minan nifaq. Maka dia akan terhindar dari neraka dan akan terhindar dari perbuatan nifaq. Dan sholat maghrib ini memiliki sholat sunnah juga. Ada sholat sunnah rawatib ba'diyah, ada sholat sunnah nawafil qobliyahnya. Jadi qobliyah maghrib itu bukan rawatib, itu sholat nafilah namanya ya. Bisa dilakukan, bisa ditinggalkan sesuai dengan kondisi. Tapi kalau setelah maghrib
itu ada rawatibnya di situ. Ada rawatibnya 2 rakaat. Dan Nabi SAW dijelaskan saat beliau terhalang solat ini ya, solat asar tadi. Nabi mengatakan dalam hadis ini tentang solat maghrib adalah solat awal salati, pertama salat fa'alahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ba'da al-Isra'i wal Mi'raj, setelah dia melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kebanyakan para ulama ketika bicara soal maghrib hendaklah disegerakan dan makruh diakhirkan. Kalau datang maghrib ibu segerakan, jangan diakhirkan, terutama sekarang nih berbuka puasa, ya kan, terkadang saking keasikan makan, itu akhirnya jam 7 baru maghrib, alasannya jam 7 adalah 10 menit ke isya, kan, itu makruh hukumnya ya. Jadi sholat maghrib itu diawalkan segera, ibu ambil kurma, ibu ambil air, setelah azan langsung sholat. Nanti kalau mau makan agak banyak setelah sholat saja. Nah, ini juga hati-hati karena keasikan berbuka terkadang tidak sadar 20-30 menit lewat baru setelah mendekati isya baru kemudian terburu-buru sholatnya. Makanya kata para ulama di sini tentang sholat maghrib ini disunnahkan ta'jilu sholatil maghrib, disegerakan sholat maghrib, kemudian wakarihu ta'khirah, dan sebagian ulama memakruhkan orang-orang yang suka mengakhirkan sholat maghrib. Dan ingat bahwa sholat maghrib ini dikategorikan, menyegerakan sholat maghrib ini dikategorikan bagian daripada fitrah, bagian daripada fitrahnya manusia. Nabi mengatakan la tazalu ummati alal fitrah, umat ini senantiasa masih berada di atas fitrah. Maksudnya di atas fitrah itu di atas keislaman, di atas akal sehat dan keislaman. Malam yuakhirul maghrib, selama mereka tidak mengakhirkan maghrib. Sebaiknya jangan sampai sholat maghrib diakhir-akhirkan. Kemudian setelah maghrib ada namanya sholat isya. Ada namanya sholat isya. Nabi mengatakan, man hafadha ala hataini sholataini fi jama'atin arba'ina lailatan kutibat lahu bara'atun minnar wa bara'atun minan nifaq. Jadi barang siapa yang menjaga 2 sholat, maksudnya isya dan subuh, dia jaga tuh 2 sholat, isya dia jaga, subuh dia jaga, maka dia akan terlepas pertama dari api neraka dan yang kedua terlepas dari kemunafikan. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, laisa salatun athqala 'alal munafikin minal fajri wal isya. Tidak ada solat yang paling berat dilakukan orang-orang munafik melebihi solat fajar dan solat isya. Jadi orang munafik itu paling berat melaksanakan 2 solat ini. Makanya siapa yang menjaganya maka akan terhindar dari sifat kemunafikan. Dan bagi laki-laki sangat dianjurkan berjamaah karena ada hadis yang mengatakan, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Barang siapa yang salat isya berjamaah maka seolah-olah dia salat malam separuh malam. Barang siapa yang salat subuh berjamaah seolah-olah dia menghabiskan malam itu dengan salat malam. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Ini salat isya. Kemudian yang selanjutnya adalah salat subuh, salat yang terakhir. Dan salat subuh jelas keutamaannya ya. Pertama, kita akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Rasul mengatakan, basyiril masya'ina bidzulami bin nurit tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira orang-orang yang berjalan di kegelapan dengan cahaya yang sempurna kelak pada hari kiamat. Maka orang-orang yang berjalan untuk melaksanakan subuh, kemarin sudah jelaskan, wanita juga dianjurkan sholat subuh datang ke masjid ya. Walaupun tentu sholat di rumah lebih baik, tetapi sahabiah di zaman Nabi SAW mengambil manfaat di waktu subuh untuk berjamaah bersama Rasul sekalian olahraga, karena di situ ada cuaca yang sangat baik sekali untuk kesehatan. Kemudian juga sholat subuh ini disaksikan para malaikat sama dengan sholat asar. Bahkan bacaan Quran di sholat subuh akan disaksikan para malaikat, karena Allah mengatakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya bacaan di sholat subuh
itu disaksikan para malaikat, sehingga satu-satunya solat yang disunahkan dipanjangkan bacaannya adalah solat subuh. Dari solat 5 waktu itu, solat subuh itu dianjurkan panjang. Rasul sekurang-kurangnya 100 ayat lebih yang dibaca. Ya, kalau juz amma itu kan rata-rata 3 ayat, 6 ayat gitu ya. Tapi Rasulullah SAW kalau sholat subuh itu sampai tidak kurang dari 100 ayat. Kenapa Rasulullah SAW menyunahkan memanjangkan bacaan dalam sholat subuh itu? Karena bacaan di sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Termasuk juga sebab kita akan memandang wajah Allah di sorga. Tadi sudah saya jelaskan, ada 2 sholat yang bisa menjadikan kita lebih banyak memandang wajah Allah. Pertama menjaga sholat asar, dan yang kedua membaca sholat subuh. Jadi betul-betul menjaga sholat subuh. Kemudian juga bahwa bangunnya kita di sholat subuh itu sebuah nikmat. Jadi kalau kita dibangunkan di sholat subuh itu sebuah nikmat yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena kita bisa mematahkan ikatan-ikatan setan yang ada di tengkuk kita. Yang sering saya ceritakan hadis, siapa yang sholat di malam hari maka setan akan datang, kemudian mengikat di tengkuk kita sebelah kiri 3 ikatan sambil mengatakan tidurlah karena malam masih panjang. Kalau dia bangun maksudnya untuk subuh, kemudian berzikir hilang 1 ikatan. Kalau dia berwudu hilang 2 ikatan. Kalau dia subuh maka hilang 3 ikatan. Dan dia akan memiliki hati yang baik, dan dia memiliki tujuan hidup di hari itu. Tapi siapa yang tidak bangun subuh, apalagi lewat subuh, maka hatinya akan busuk dan banyak masalah menimpa yang dia sendiri tidak tahu masalah itu datang dari mana. Ya, makanya kenapa kemudian sholat subuh itu luar biasa. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apabila diingatkan dengan satu peperangan dalam Islam namanya perang Tusta, itu menangis. Kenapa? Karena Anas bin Malik itu tidak pernah meninggalkan subuh berjamaah dan selalu tepat waktu, kecuali di perang Tusta. Dia sholat subuh itu ketika terbit matahari. Alasannya kenapa? Karena benteng Tustar itu kan kuat tuh, sehingga tidak bisa ditembus oleh para sahabat, dan mereka harus menjebol benteng itu selama 1,5 tahun kurang lebih. Jadi kota itu dikepung oleh para sahabat, bentengnya tidak roboh-roboh, sudah 1 tahun lebih. Bisa saja kekalahan kaum muslimin kan kalau kehabisan bekal. Qadarullah, benteng itu roboh di saat masuk waktu subuh, sehingga sahabat tidak mungkin menyia-nyiakan kesempatan kan gitu ya. Sudah 1,5 tahun mereka ngepung, ketika bentengnya roboh masuk pula waktu subuh. Kalau mereka sholat dulu umpamanya, ya bisa saja kemudian musuh akan memperbaharui benteng lagi kan gitu. Karena ada kesempatan mereka pun masuk dalam pertempuran di saat waktu subuh, sampai ketika dimenangkan peperangan itu rupanya sudah terbit matahari. Lah sahabat belum sholat subuh. Langsung mereka pun setelah menang terbit matahari meninggi 1 tombak, maka mereka pun sholat subuh di luar waktunya. Itulah yang selalu ditangisi Anas bin Malik. Padahal sebenarnya melaksanakan sholat di luar waktu itu dibolehkan kalau ada uzur. Contoh mamanya Nabi pernah mengakhirkan sholat asar di waktu maghrib. Kenapa? Karena sibuk jaga parit kan dalam perang Ahzab itu. Jadi karena sibuk menjaga parit jangan sampai musuh masuk ke kota Madinah, akhirnya kemudian Rasul tanpa sadar waktu asar hilang, datang waktu maghrib, dan Rasul belum sholat asar. Akhirnya Rasul pun sholat asar di waktu maghrib. Lah hukum sholat asar di waktu maghrib kan tidak sah, karena sholat di luar waktu kan. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu boleh ya. Buktinya Rasul pernah melaksanakan asar di waktu maghrib karena memang kondisinya sedang perang. Lah apa yang dilakukan Nabi itu kan persis dengan apa yang dilakukan Anas bin Malik tuh. Anas bin Malik pun melaksanakan subuh di luar waktunya karena kondisi terdesak ketika peperangan. Kalau tidak diserang maka mereka akan gagal. Akhirnya betul istiad para sahabat, mereka menyerang, akhirnya menang. Cuman masalahnya sholat subuhnya diakhirkan, bukan diakhirkan sampai habis waktunya. Baru kemudian setelah terbit matahari mereka pun melaksanakan sholat subuh. Lah Anas bin Malik kalau diceritakan tentang perang Tustar itu menangis dan menangis. Bukan karena kemenangan haru, tapi dia menangis karena dia tidak pernah meninggalkan sholat subuh tepat waktu kecuali di perang Tustar.
Itu masalah ya. Inilah diantara syarah daripada dua hadis tentang mawaqitus shalah, waktu salat. Wallahu a'lam.